Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan pembelajaran atau simulasi pembelajaran mengenai salah satu materi yang nanti akan kita imbaskan ke rekan-rekan guru yang lain yang berada di sekolah kita atau di unit kita masing-masing. Berikutnya untuk yang pertama ini materi akan disampaikan oleh Ibu Francisca Lona. Kepada Ibu Francisca Lona, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, Bapak Ibu. Sore. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep alur tujuan pembelajaran dan konsep tujuan pembelajaran. Jadi sebelum masuk pada kegiatan inti, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui konsep dari alur tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, mengetahui konsep tujuan pembelajaran. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Sebelumnya Bu, sebelum kita masuk ke slide, katanya mau ada ice breaking ini. Oh iya, boleh. Oh, iya. Ice breaking dipimpin oleh Ibu Kamisa. Ibu Kamisa, silakan. Apa ice breakingnya yang mau ditampilkan? Dipersilakan. Pak Koko. Ya Bu. Nggak paham saya ice breaking-nya. Oh. Semangat. Bu Leli. Nyanyi aja, Bu. Nyanyi. Apa mau nyanyi? Tapi Terserah saya lah, Bu. bundar Yang aja penting- nggak apa-apa. Iya. Nggak paham lah, Bu. Ibu Leli, bisa digantikan? Kata orang seni. Ya, boleh. Kita sebelum memulai diskusi, ya kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Boleh. Boleh Ya, Bu. diikuti gerakan saya. Ya. 1, 2, 3. Topi saya Bunda. 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 Topi saya. Kalau tidak Bunda. Bukan topi saya. Ya. Oke, ice breaking yang menarik. Terima kasih untuk Ibu Leli Meliana. Kemudian kita lanjut diskusi kita kepada Ibu Francisca Lona. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya itu yang pertama mengetahui konsep dari alur tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui konsep tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa sama-sama melihat tayangan slide yang ada di layar. Jadi secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Jadi pertama itu dari capaian pembelajaran. Jadi di mana capaian pembelajaran di sini itu disediakan oleh pemerintah. Jadi ketika capaian pembelajarannya sudah tersedia, di sini kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi alur tujuan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi di sini itu alur tujuan pembelajarannya disusun berdasarkan fase. Jadi ada 6 fase. Ada fase A sampai F, di mana A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C
5 dan 6, terus fase D kelas 1 SMP, fase E kelas 10, dan fase F yang terakhir kelas 11 dan 12. Jadi setelah kita menyusun alur tujuan pembelajaran, itu kita mengembangkan modul ajar. Jadi modul ajar, saya rasa di sini kita sudah sudah pernah buat dalam kegiatan pembelajaran kita yang sudah berlalu. Itu contohnya seperti RPP. Akan tetapi modul ajar pada kurikulum sekolah penggerak ini itu ada agak berbeda dengan RPP yang kita buat pada kegiatan pembelajaran kita yang sudah-sudah. Jadi kalau RPP yang di modul ajar yang ada di kurikulum sekolah penggerak itu dilengkapi dengan banyak lampiran materi, terus LKPD dan lain sebagainya. Jadi perangkat ajar diharapkan membantu guru dalam menggunakan metode yang terdiferensiasi. Lanjut, Pak. Terus ya, jadi ini sudah dijelaskan tadi di mana capaian pembelajar itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada setiap fase. Terus alur tujuan pembelajaran sudah tadi, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Lanjut, Pak. Ya, jadi dalam proses penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, kita sebagai guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Terus pemerintah itu sudah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan. Jadi di sini kita berhak menyusun alur tujuan pembelajaran sendiri karena kondisi kita di setiap sekolah, kondisi peserta didik kita itu berbeda dengan antara satu dengan yang lain. Jadi kita mengembangkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan kondisi peserta didik kita. Lanjut, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di slide itu ada gambar konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran di sini, di setiap fase tadi itu dia harus memuat 3 aspek. Jadi ada kompetensi, ada konten, dan variasi. Jadi di mana kompetensi di sini itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Terus konten itu adalah ilmu atau materi yang harus dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga variasi, itu adalah keterampilan berpikir siswa yang meliputi berpikir kritis, kreatif. Contohnya itu adalah siswa diarahkan untuk menganalisis. Lanjut, Pak. Terus konsep tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan saya rasa juga ini sudah kita susun, sudah sering kita terapkan pada pembelajaran kita yang sudah berlalu, yaitu pada kurikulum 2013. Jadi rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahap kognitif dan dimensi pengetahuan, tapi juga di sini harus mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yang termasuk dalamnya kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta harus berpacu pada profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut, Pak. Ya, jadi ini contoh rumusan tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Jadi ada aspek kompetensi, ada konten, dan variasi. Jadi di sini kompetensi tadi dia menyangkut kemampuan yang harus atau yang akan didemonstrasikan oleh siswa. Jadi pada aspek kompetensi ini yaitu gunakan kata kerja operasional. Dan kata kerja operasional yang kita masukkan pada rumusan tujuan pembelajaran itu mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Jadi ini ada contohnya
yaitu peserta didik mampu memahami pendekatan-pendekatan geografi. Jadi di situ yang termasuk dalam aspek kompetensi adalah memahami. Jadi kembali lagi tadi, gunakan kata kerja operasional yang mengacu pada taksonomi belum. Jadi di sini dia masuk pada memahami. Lanjut, Pak. Terus yang kedua itu aspek konten. Jadi aspek konten seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa konten ini dia termasuk pada ilmu atau materi yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini aspek konten itu adalah pendekatan geografi. Jadi materi itu adalah materi tentang pendekatan geografi. Lanjut, Pak. Terus yang terakhir itu adalah konsep variasi. Jadi konsep variasi di sini itu merupakan sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, itu merupakan contoh dari penerapan aspek variasi dalam rumusan tujuan pembelajaran. Jadi kita langsung saja ke contoh, yaitu peserta didik mampu menganalisis perubahan-perubahan fenomena geosfer di lingkungan sekitar melalui pendekatan-pendekatan geografi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kembali lagi tadi yang termasuk dalam aspek variatif yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis atau menganalisis tingkat tinggi. Jadi yang termasuk di sini adalah menganalisis dan menggunakan kata-kata sendiri. Lanjut, Pak. Ya, jadi itu materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan, ataupun mau menambahkan, memberi saran, atau masukan, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Ibu Lona atas presentasinya pada kali ini tentang alur tujuan pembelajaran. Berikutnya, di sesi berikutnya kita beri pertanyaan kepada rekan-rekan, kepada siapa yang ingin menanyakan atau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya Bu Lona. Iya, Ibu Leli, dipersilakan, Bu. Iya. Di sini tadi kan untuk membuat alur atau tujuan pembelajaran itu salah satu komponennya itu harus yang bervariasi. Nah, konten yang bervariasi itu. Kira-kira kalau menurut Ibu Lona bagaimana supaya pola berpikir kritis siswa itu timbul itu dengan cara apa gitu? Apa yang bisa membuat suatu pembelajaran itu bisa bervariasi agar pembelajaran itu tidak monoton gitu, Bu. Bagaimana menyusun tujuan pembelajarannya itu? Itu saja. Iya, Pak. Langsung saja ditanggapi, Bu Lona, dipersilakan. Oh ya, terima kasih Pak Koko. Jadi bagaimana caranya supaya anak tidak bosan atau supaya proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak monoton. Jadi tadi kalau kita kembali ke alur tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, itu di mana di situ siswa diarahkan untuk menganalisis perubahan fenomena-fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pendekatan geografi. Yang artinya di sini, kita tidak hanya mengajarkan anak secara teori, tapi juga praktiknya. Karena di sini kita langsung mengaitkan materi dengan kenyataan pada kehidupan sehari-hari. Otomatis di sini pasti anak akan termotivasi untuk mencari tahu. Seperti jadi kita harus hubungkan teori yang sudah kita ajarkan dengan kehidupan nyata kita setiap hari atau kehidupan nyata siswa setiap hari. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Koko. Gimana Ibu Leli? Ya, berarti pembelajarannya harus ini Bu ya, harus kontekstual Bu ya. Iya, jadi harus kontekstual, harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa atau kondisi siswa seperti itu. Iya. Tidak cukup. Oke. Jelas. Cukup ya dari Ibu Leli. Iya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Apakah masih ada
langkah kegiatan ini dari Ibu Francisca Lona? Iya, jadi karena tadi Bapak Ibu sudah memahami tentang materi yang saya sampaikan, jadi pada sesi selanjutnya saya ingin bagi kelompok. Jadi karena kita pesertanya cuma 4 orang, jadi saya membagi kelompok ke dalam 2 kelompok. Jadi langsung saja, kelompok yang pertama itu Pak Koko dan Ibu Kamisa, kelompok 2-nya Pak Muhammad bersama dengan Ibu Lili. Jadi yang mau didiskusikan itu, buatlah satu contoh tujuan pembelajaran yang memuat ketiga aspek tadi. Berarti Jadi buatlah membuat satu, contoh ya Bu ya? Membuat contoh iya, membuat tujuan contoh, pembelajaran. tapi harus Memuat 3 memasukkan aspek. ketiga aspek tadi. Ya, kompetensi, konten, dan variasi. Oke. Waktunya Bu, berapa menit? Kalau karena cuma satu tujuan, mungkin waktunya 2 menit ya Pak. 2 menit ya. Untuk Oke. merumuskan, setelah itu baru kita masuk pada diskusi. Maksudnya Oke. presentasi, sesi presentasi. Oke, Jadi Bapak sampai Ibu. 17.47 ya Pak? Oke. Dipersilakan pada masing-masing kelompok ya. Yuk kita mari sama-sama membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 3 aspek. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana Ibu Leli? Ibu Pak Yunus? Ya. Oke, sudah siap Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ibu Kamisa bisa mewakili saya untuk mempresentasikan hasil yang kita buat, Ibu Kamisa? Apa hasilnya, Pak? Itu yang ada di chat itu, silakan. Silakan dibuka chatnya. Ada Bu? Ibu Kamisa, ada? Iya, ya. Yang 3 ini ya, Pak. Iya, itu Prinsip terpisah itu. Ya. memahami. Iya. Ya, disambung aja ya, itu. Memahami. Kelompok kami dulu, Pak. Oke lah. Pak Yunus. Dipersilakan Pak Yunus. Baik, Geografi. terima kasih. Kami akan memberikan contoh sebagaimana hasil
diskusi kita terkait tujuan pembelajaran yang harus memuat 3 komponen itu. Contoh yang kami buat adalah menjelaskan tentang penelitian sejarah dengan memaparkan di depan kelas serta serta memaparkan contoh sederhana penelitian sejarah. Di situ kita bisa lihat dari tujuan pembelajaran itu, pertama, kompetensi yang ingin dicapai adalah menjelaskan dan memberikan. Kemudian yang kedua, kontennya adalah penelitian sejarah, materinya. Dan yang terakhir adalah variasinya, memaparkan. Nah, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Yunus. Berikutnya kepada Bu Kamisa. Ya, baiklah, saya akan membaca hasil kelompok kami itu mengenai beberapa contoh itu kan. Siswa mampu memahami prinsip-prinsip geografi dan dapat mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sengaja saya potong menjadi 3 bagian karena sesuai dengan aspek tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami. Itu kompetensinya. Kemudian prinsip-prinsip geografi itu adalah kontennya, materi yang akan diajarkan. Berikutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah variasinya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan kepada Ibu Francisca Lona, dikembalikan. Iya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang menyusun rumusan tujuan pembelajaran yang terdiri dari 3 aspek tadi. Jadi untuk presentasi dari kelompok pertama dan 2 itu betul sekali, benar sekali. Jadi rumusan pembelajaran yang dibuat sudah tepat, sudah pas karena di dalamnya sudah memuat atau memasukkan ke 3 aspek tadi. Jadi dengan ini diskusi kita sudah selesai. Mungkin ada yang mau menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Dipersilakan untuk yang mau menyimpulkan. Mungkin saya, Pak, Bu. Ya, Pak Yunus, boleh. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Dari pemaparan Ibu Lona tadi terkait tujuan pembelajaran, dalam menyusun suatu perangkat, kita harus memenuhi beberapa kriteria yang memang menurut kita baru sekarang dipaparkan, yaitu yang pertama kita harus memiliki kompetensi, ya. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki konten, ya. Yang ketiga harus memiliki variasi dalam penyampaiannya. Mungkin ini kami pikir poin inti daripada konsep tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu kesimpulannya, kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Yunus ya. Kemudian apakah masih ada penguatan dari Ibu Francisca Lona? Iya, sudah itu Pak, sudah. Sudah ya. Baik, saya rasa tujuan pembelajaran kita pada hari ini jelas ya dan sudah tercapai. Artinya kita telah mampu mengetahui 3 aspek yang disimpulkan oleh Pak Yunus tadi. Dalam pembuatan tujuan pembelajaran diperlukan 3 aspek: kompetensi, ya, berikutnya konten, dan satu lagi adalah variasi. Barangkali ini yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya yang mewakili moderator, baik Ibu juga Ibu Lona juga ya. Kemudian saya akhiri diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Selamat sore Bapak Ibu. Sore.